Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Dokter Vivi. Senang sekali hari ini pada tanggal 1 Desember kita memperingati Hari AIDS Sedunia. Dari Rumah Sakit RSUD Raja Ahmad Tabib menyapa sahabat sehat di rumah semua. Kemudian kali ini Celoteh Sehat akan menemani sahabat sehat selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam membahas satukan langkah mencegah HIV AIDS. Oke. Pada hari ini tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Kemudian ditetapkan untuk tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap wabah penyakit AIDS yang sangat berbahaya bagi tubuh. Oke, menurut catatan WHO, HIV masih menjadi masalah kesehatan yang sejauh ini telah merenggut 36,3 juta jiwa. Nah, saat ini obat HIV sendiri belum ada obatnya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mengurangi kondisi kesehatan yang buruk pada pasien. Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencegahnya, kemudian pengobatan untuk selanjutnya perawatan HIV/AIDS bagaimana yang efektif dan layanan kesehatan seperti apa yang ada di RSUD Raja Ahmad Tabib yang disediakan. Nah, pada hari ini saya Dr. Mentari dan narasumber saya Dr. Dwinita Fukianti, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Ya, Dr. Tari. Sekaligus Ketua Pelayanan Tim HIV/AIDS di RSUD Raja Ahmad Tabib. Boleh kita sapa dulu Dr. Vivi? Boleh. Terima kasih. Oke, Dok. Selamat siang. Gimana, Dok? Kabarnya siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, masih semangat ya, Dok? Semangat, insya Allah. Oke. Nah, hari ini kan hari 1 Desember nih, Dok, Hari AIDS Sedunia. Ya, betul. Nah, harusnya juga semangat baru buat kita dan pasien kita ya, Dok ya. Kemudian sebelumnya saya akan menginformasikan buat teman-teman yang belum follow akun RSUD Raja Ahmad Tabib, ada di Facebook, kemudian Instagram, ada YouTube-nya juga. Kalau misalnya memang ada kritikan dan saran yang membangun, silahkan inbox ke kami ya, gitu. Oke, Dok, pada hari ini kita mungkin akan membicarakan beberapa poin. Yang pertama, masalah satukan langkah mencegah HIV/AIDS. Ada dua kata, HIV dan AIDS. Jadi sebenarnya nih perbedaannya ada nggak sih, Dok, antara HIV dan AIDS? Oke. Kalau HIV sendiri itu kok virusnya ya. Jadi virusnya itu dinamakan human viral ya. Kemudian HIV ini virus ini dia akan masuk ke dalam tubuh manusia, bisa berdasarkan biasanya dari 1 sampai 6 bulan itu dia masuk menginfeksi kepada manusia. Nanti kalau sudah sedangkan AIDS sendiri adalah penyakitnya gitu. Jadi virusnya sendiri kita sebut HIV, sedangkan penyakitnya adalah AIDS ya, seperti itu. Bedanya di situ. Oke. Nah, setelah kita tahu ini beda HIV dan AIDS itu apa, biasanya rata-rata yang teridentifikasi positif HIV/AIDS itu umur berapa ya, Dok ya? Kalau data saya kurang paham ya. Cuman yang biasanya itu yang memang kalau ini kan HIV sendiri kan ditularkan lewat, pertama itu adalah lewat hubungan seksual ya. Hubungan seksual yang tidak sehat, artinya dia berganti-ganti pasangan. Dan biasanya yang hubungan seksual tidak sehat berganti-ganti pasangan itu dilakukan oleh orang-orang dengan usia di atas 18 tahun, 19 tahun seperti itu. Itu biasanya mulai aktif seksualitasnya. Makanya kebanyakan yang terinfeksi adalah di atas 18 tahun sampai 19 tahun. Oke. Dan mungkin Dokter Tari ini juga dia bekerja di HIV/AIDS juga ya. Jadi kami berdua ini sama-sama di klinik di Rumah Sakit RSUD Raja Ahmad Tabib, klinik VCT CST yang fungsinya untuk membersamai para ODA yang memang butuh informasi tentang HIV/AIDS. Ya kan, Dokter? Iya, Dok, betul, Dok.
Jadi memang sedikit banyak untuk pasien sekarang itu trennya memang di usia produktif. Jadi usia sudah aktif secara seksual ataupun secara kegiatan komunitas. Ya, sebenarnya untuk sekarang yang paling banyak yang tertular tuh karena memang aktivitas seksual ya dok ya. Betul. Di antara yang lain memang resikonya beberapa ada dari transfusi darah, kemudian dari ibu ke anak, kemudian dari jarum suntik juga. Jarum suntik yang bergantian ya. Betul dok. Dan dari seksual ya dok ya, aktivitas seksual. Dan trennya sepertinya sekarang aktivitas seksual ya dok ya. Betul. Kalau yang di Bintan sendiri, kalau dari presentasinya paling banyak aktivitas seksual nomor 1. Betul. Dulu yang pertama itu hubungan sesama jenis ya. Jadi lelaki suka lelaki itu paling tinggi. Betul dok. Ya, jadi kemudian baru bahkan ibu rumah tangga itu nomor 3. Betul. Nah, mereka tertular biasanya. Iya betul dok. Jadi sebenarnya untuk mencegahnya sendiri kira-kira bagaimana ya dok ya untuk sekarang ini? HIV/AIDS itu sebenarnya gampang sih mencegahnya ya. Satu adalah setia sama pasangan. Kemudian yang kedua berhubunganlah dengan yang benar gitu maksudnya. Yang sudah maksudnya harus menikah ya, menikah. Kalau sudah sah, ijab sah ya baru bisa berhubungan badan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk bagi yang transfusi mungkin ya transfusi darah itu kan dari PMI sendiri sudah ada screeningnya, kemudian filternya sudah ada, jadi insya Allah bisa lebih aman. Jarang sih kami mendapatkan yang dari transfusi darah ya. Paling sering tuh paling banyak memang hampir 70-80% itu dari hubungan seksual. Kemudian yang ketiga ibu dan ke bayi misalnya seperti itu. Jadi ibunya sudah positif, jadi supaya bayinya tidak tertular oleh ibunya harus terapi, harus sudah minum obat. Terus kemudian saya luruskan tadi ya. Jadi HIV itu sebenarnya sudah ada obatnya. Yang belum ada tuh vaksinnya. Jadi HIV itu sudah ada obatnya, namanya antiretroviral obat antiretroviral itu bisa didapatkan di rumah sakit provinsi gitu. Nanti bisa berhubungan dengan dokter mentari, konsultasi, kemudian obat-obatannya bisa diambil setiap bulan sekali. Kami ada tim dari VCT CST sendiri. CST sendiri adalah consulting terapi, support terapi ya, gimana kita nanti kalau misalnya mau sudah ya kadung sudah menderita HIV itu bisa diobati dengan obat-obatan. Ada beberapa jenis obat yang nanti akan dijelaskan atau akan dijelaskan oleh tim dari CST, terutama di bagian farmakologinya ya, di bagian apotiknya ya, itunya seperti itu. Jadi kalau untuk pencegahan, kalau untuk ibu ke anak, yaitu tadi untuk menyusuinya, kemudian kelahirannya itu yang pertama adalah si ibunya harus sudah menggunakan obat ART ya, antiretroviral terapi. Kemudian nanti kalau dia sudah dapat obat itu biasanya si virusnya itu akan rendah ya, rendah sekali. Jadi ketika sudah rendah maka anaknya itu kemungkinan bisa terinfeksi itu kecil. Mungkin ada nggak kasus di kita ya yang ibunya HIV positif, anaknya negatif? Untuk di kita sih dok, sebenarnya kan layanannya baru sekitar 2-3 tahun. Jadi memang termasuk baru untuk layanan CST-nya dok. Untuk pasien dan penularan dari ibu ke anak, sebenarnya udah ada beberapa pasien kita yang memang hamil dan punya anak. Kalau misalnya memang ibunya sudah pengobatan lama, kemudian biasanya kalau saya merekomendasikannya kalau memang pasangannya ingin hamil, ya kita akan cek viral load dulu sebelumnya. Viral load ya? Ya dok. Jadi itu kan biasanya kita cek kadar virusnya itu masih tinggi atau tidak untuk menularkan. Kalau misalnya memang viral loadnya sudah tidak terdeteksi, dalam arti kata pasiennya masih tetap sakit, tapi virusnya sudah tidak terbaca, itu baru kita rekomendasikan untuk hamil. Boleh hamil ya dok. Jadi memang kita memperkecil sekali kemungkinan penularan dari cara manapun ya dok ya. Iya betul. Karena memang kasihan sekali kalau memang bayinya terkena gitu. ya.
Oke, jadi biasanya memang yang beberapa orang sudah virusnya sudah tidak terdeteksi, hamil punya anak ada dok. Ya. Ya itu ya, mungkin pencegahannya seperti itu. Kalau jarum suntik sudah jelas, biasanya jarum suntik itu digunakan oleh para pengguna narkoba yang jarum suntik, kemudian mereka kan biasanya kesadarannya sudah mulai menurun. Biasanya ketika sedang pakai itu ya jarum suntiknya berganti-ganti, tapi itu jarang juga kita temukan ya. Jarang, dok. Itu kasusnya sudah lama biasanya. Udah Orangnya sudah lama, udah pengobatan gitu, udah pengobatan pasiennya HIV-nya gitu. Betul. Nah, kayaknya makin seru nih ya pembahasan kita hari ini, dok. Ya, jadi kalau misalnya memang teman-teman ada yang punya pertanyaan, boleh di komentar di kolom komentar ya. Oke, jadi dok, pada pasien yang ODA sudah terinfeksi, berarti kita menyediakan layanan untuk pasiennya ya dok ya? Betul. Oke, untuk pengobatannya bisa dijelaskan dok, biasanya cara penanganan kita tuh gimana dok? Kalau cara penanganannya biasanya kalau misalnya ada dua cara. Satu adalah masuk lewat biasanya kalau mau ada tindakan, kemudian kita periksakan tindakan operasi. Jadi sesuai dengan SOP standar operasi prosedurnya dari Rumah Sakit RSUD Ramja Ahmad Tabib itu adalah kalau mau ada tindakan operasi itu dilakukan pemeriksaan HIV. Nah, apapun tindakannya ya, itu biasanya akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Nanti kalau misalnya ternyata positif, baru kemudian kita jelaskan kepada pasien. Jadi kami ada VCT, Volunteer Counseling Therapy. Jadi itu konselor untuk terapi suportifnya. Nanti ada Suster Roberta, kita kenal dengan Suster Berta. Kemudian ada Suster Zul yang Brozul ya. Brozul. Yang nanti akan menyampaikan, kemudian menjelaskan apa itu HIV positif, kemudian nanti pengobatannya sebagainya. Itu seperti itu penanganannya. Kemudian kalau ternyata memang itu kondisinya tidak bagus, biasanya kita akan langsung melakukan terapi yang sesuai dengan infeksi oportunistiknya. Jadi infeksi oportunistik itu adalah infeksi yang membersamai kondisi HIV/AIDS tersebut gitu ya. Dan biasanya kalau sudah ada penyakitnya, contohnya paling sering adalah TB ya, di sini ya. Betul. TB adalah yang nomor 1 yang membersamai. Kemudian yang kedua hepatitis B, itu yang membersamainya. Karena memang hepatitis B dan TB ini adalah penyakit-penyakit yang pada orang-orang yang dengan daya tahan tubuhnya itu turun. Sedangkan dengan HIV itu human immunodeficiency virus ya. Jadi virus yang menyebabkan daya tahan tubuh kita itu turun. Dan ketika dia sudah sakit, maka dia akan disebut sebagai AIDS. Nah, AIDS itu biasanya sudah ada infeksi oportunistiknya. Jadi kalau sudah ada seperti itu, biasanya kita akan terapi infeksi oportunistiknya juga, infeksi tambahannya itu. Seperti itu. Nanti kalau sudah diterapi, biasanya kalau sudah ada TBC, kita terapi dulu TBC-nya 2 minggu, kemudian baru diberikan terapi ARV. Mungkin gitu ya Dokter Tari. Dokter Tari cukup expert juga soal pemberian obat-obatan ARV, karena setiap pasien-pasien yang memang positif itu salah satu konseling untuk terapinya adalah Dokter Mentari. Seperti itu. Iya. Jadi biasanya kita memang kalau memang pasiennya sudah dapat kita berikan pengobatan, biasanya akan kita mulai pengobatan sesuai dengan obat apa yang cocok kepada pasien. Kadang memang ada kondisi khusus yang dengan penyakit TBC atau memang anemia, darahnya kurang, itu ada obat-obat yang boleh dan yang tidak. Biasanya berdasarkan itu, tapi pasien yang datang ke sini ingin berobat, kita buka dengan tangan terbuka ya dok ya. Betul. Karena makin cepat berobat makin bagus. Oke. Berarti pasien kita ini ada yang memang datang dengan inisiatif sendiri atau ada. Boleh ya dok ya. Jadi kalau misalnya merasa sebagai ada keluhan. Iya, ada keluhan. Keluhannya terutama yang pertama itu adalah sariawan ya, paling gampang terlihat ya, putih-putih di mulut. Sering sariawan di mulut putih-putih. Kemudian yang kedua diare yang berkepanjangan gitu ya. Kotorannya itu tidak pernah bagus ya, bentuknya dia cair terus ya.
Kemudian yang terlihat juga adalah berat badan tuh turun, hampir 10% dari berat badan yang seharusnya itu dalam waktu 1 bulan. Kemudian ada juga panas, demam terus berkepanjangan. Tapi gejala ini dibarengi dengan faktor resiko penyebabnya tadi, ya. Contohnya tadi seks yang tidak sehat, kemudian penggunaan jarum suntik yang bergantian seperti itu, baru melakukan transfusi ya 3 bulan sebelumnya ataupun 1 tahun sebelumnya pernah melakukan transfusi sekali saja gitu, kemudian ada gejala seperti itu, silakan datang ke sini untuk datang ke klinik VCT CST RSUD Raja Ahmad Tabib. Bisa nanti akan bertemu Dokter Mentari atau Suster Berta. Iya. Mungkin gitu? Iya dok, betul. Ada lagi mungkin Dokter Tari? Untuk data informasi? diri pun aman ya, insya Allah ya, karena memang kita menjaga kerahasiaan setiap pasien kita yang datang. Ya kita optimalkan lah. Semoga memang pasien yang sudah tertular dapat dengan kondisi yang stabil, baik, kemudian dalam arti kata ya bisa hidup produktif seperti manusia pada umumnya. Sehat gitu. ya? Sehat. Harapan kita sih itu ya dok ya? Iya betul. Jadi memang kalau di kita ini, di RSUD Raja Ahmad Tabib ini, kita tidak menjudge masa lalu dari pasien-pasien tersebut ya. Bagi Oda itu kita tidak menjudge ya. Betul. Bagaimana masa lalunya, tetapi kita hanya melihat bagaimana masa depannya. Betul. Kita arahkan masa depannya menjadi lebih baik, kemudian bagaimana pengobatannya yang baik, pekerjaan apa yang sebaiknya dipilih oleh si pasien tersebut. Jadi kita ada mekanisme untuk memberi informasi dan juga penyuluhannya. Karena itu kenapa ada CST ya. Jadi ada VCT-nya, ada konselingnya. Jadi kita memang konseling itu tidak hanya ini loh kamu sakit ini, tidak, tetapi juga kita menjelaskan apa yang harus kita lakukan ketika ketika si Oda itu sudah terinfeksi HIV, apa yang harus dilakukan. Tidak usah patah hati, tidak usah patah arang. Memang cap dari lingkungan itu pasti akan dapat ya, namanya juga penyakit ini ya. Jadi kalau penyakit menular seksual itu pasti ada capnya. Cuman ya tidak boleh kemudian kita terkungkung dengan cap tersebut sehingga kita tidak move on. Kita menjadi tidak produktif, kita menjadi depresi. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita tetap bisa berobat. Tadi saya bilang ada obatnya, antiretroviral terapi, dan itu bisa menekan jumlah virusnya dan bisa produktif banyak ya. Betul dok, ya? banyak yang banget, masih dok. produktif bekerja gitu ya. Betul, banyak dok yang tadinya memang sudah drop, kurus, bisa gemuk lagi, Betul. bisa sehat lagi. Kulitnya juga ya. Kulitnya mulus Ada pasiennya lagi. katanya. Ada. Malahan ada pasien saya datang, oh udah bagus ya sekarang ya, bagus kulitnya. Iya dok, saya sengaja pakai celana pendek buat nunjukin kulit saya ke dokter, mulus kan dok, gitu. Jadi sebenarnya ada kepuasan tersendiri ya dok ya, kalau misalnya memang pasien itu dari yang tadinya drop dengan kondisi kesehatannya, kemudian stres, di saat udah minum obat berat badannya naik, sehat lagi, bisa aktivitas seperti biasa, kita merasa puas Iya, ya betul. dok ya, Betul. ikut senang terhadap kondisi kesehatan yang makin membaik. Berarti di sini juga kerjasama antara tim kita dan pasien juga butuh ya dok Iya, ya, betul. karena kalau memang pasiennya kita udah nih harus bawa obat nih biar sehat, tapi pasiennya nggak mau, ya sulit juga ya dok Sulit. ya. Jadi sebenarnya saya bersyukur pasien kita di sini masih hebat semangatnya, karena saya tahu berat untuk pengobatannya dan kondisinya pun memang harus berjuang lebih lagi gitu. Ya dok ya, gimana udah hampir 30 menit belum nih dok? Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan kak? Oke, baiklah, celoteh sehat kita siang ini bersama Dr. Vivi, spesialis penyakit dalam dan sebagai ketua tim layanan HIV/AIDS di RSUD Raja Ahmad Tabib. Makin bertambahnya informasi kita mengenai HIV dan AIDS itu sendiri, semoga semakin membuat kita menyatukan langkah untuk bersama mencegahnya. Kemudian apa yang kami sampaikan sekarang, besar harapan kami dapat memberikan manfaat. Kemudian boleh kalau memang videonya mau di-share sebanyak mungkin sehingga bisa banyak orang yang tahu untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODA untuk masa depan yang lebih baik. Oda itu apa ya dok? Takut Iya. ada yang Oh nggak iya. paham, dok. Iya. Oke, jadi ODA itu
singkatannya orang dengan HIV/AIDS. Biasanya kita persingkat dengan ODA. Jadi sebenarnya itu ya dok ya, yang memperberat itu stigma. Ya, stigma. Kalau misalnya memang tidak ada stigma, saya rasa makin banyak pasien yang mau berobat, nggak malu buat berobat. Di sini aman lah ya dok ya. Kita nggak pernah diskriminasi kok. Oke. Jadi di sini selamat memperingati Hari HIV/AIDS 1 Desember. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke. Selamat siang dokter. Terima kasih dok atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga dokter Mentari. Yo. Waktunya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.